Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya, Pak Saparman. Sarapan kita pagi hari ini diambil dari Lukas 4, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Ya, ya, Yesus dengan Roh Kudus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia dijumpai 40 hari lamanya dan dijumpai iblis. Maaf, di situ tinggal 40 hari lamanya dan dijumpai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan Yesus, pencobaan yang berat adalah pada waktu kita lapar. Nah, ini Tuhan Yesus lapar dan waktu itu digoda iblis supaya membuat batu menjadi roti. Apakah Yesus tidak bisa membuat roti jadi membuat batu jadi roti? Tentu saja dia mampu. Tetapi kalau dia mengubah batu jadi roti, terjadilah kebalikan. Artinya, Yesus tunduk kepada perintah iblis. Tapi ini tidak terjadi. Tapi yang penting dikatakan oleh iblis di sini, bahwa firman Tuhan mengatakan manusia hidup bukan dari roti saja. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup Bapak Ibu Saudara dan saya tidak hanya dengan roti saja atau dari roti saja. Yang menyebabkan Bapak Ibu Saudara hidup memang makanan, nutrisi yang baik, yang sehat itu memang, tetapi bukan dari roti saja, bukan dari makanan jasmani saja. Ada makanan yang lain. Di tempat yang lain ditulis penulis Injil, bukan manusia itu bukan dari roti saja, melainkan dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Jadi, makanan kita selain memang perlu yaitu nasi pada kita di sini, itu perlu firman Allah, itu yang penting. Jadi mari kita makan sarapan kita itu firman Allah, baru kita nanti makan makanan jasmani. Yang penting Anda perlu makan makanan rohani yaitu firman Tuhan. Saya harap Bapak Ibu Saudara dan saya berusaha mendengarkan firman Tuhan lewat membaca, tentu saja atau mendengarkan. Sekarang ada Alkitab di YouTube atau Alkitab di HP saudara yang bisa bersuara. Kalau malas membaca, diklik begitu bisa dengar suara. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, setiap hari kita berusaha membaca, mendengarkan firman Allah. Tentu saja dari situ kita mendapat hal-hal yang baik, perintah
atau teladan atau contoh, sama ya contoh dan teladan, atau sesuatu yang kita bagikan atau teguran yang ada pada waktu kita membaca itu. Mari kita ikuti, taati apa yang kita baca itu. Itu hidup kita, bukan dari roti saja, melainkan juga dari firman Tuhan. Itu yang penting. Mari kita doa mohon supaya kita bisa mendengar firman Tuhan dan menerapkan. Tuhan, kami bersyukur Engkau mengingatkan kepada kami bahwa kami perlu firman, bukan makanan jasmani saja. Oleh sebab itu Tuhan, hari ini biarlah kami sadar kami perlu Engkau, perlu firman untuk kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus akan peringatan ini. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya, amin.